Ya, halo. Kali ini ketemu lagi sama saya untuk bahas lanjutan tentang bottom up parsing, membuat SLR table ya. Jadi di video sebelumnya ya, kalau teman-teman udah lihat itu gimana caranya kita mencari variable prefix ya. Nah, variable prefix itu sebenarnya buat cari DFA ya. Jadi sebenarnya ide utama untuk bikin SLR table itu adalah gimana caranya kita bikin DFA untuk variable prefix. Nah, di video yang sebelumnya udah saya bikin untuk contoh ini ya, dan kita udah dapet nih variable prefix-nya, biasa disebut dengan canonical set. Nah, gimana caranya kita bikin si variable prefix-nya ini dalam bentuk DFA. Jadi untuk setiap i yang kita dapat itu adalah state yang akan kita buat gitu ya. Jadi ini udah saya bikin begini. Oke. Nah, ini langsung saya gambarkan. Sebenarnya kan gambar state pakai bentuknya tuh lingkaran ya, tapi di sini pakai kotak aja sekalian bisa lihat apa namanya item LR0-nya apa aja yang ada di sini gitu ya. Oke, dari I0 ini kita akan bikin dia pergi ke I1 begini ya. Pergi ke I1 dengan dia membaca E besar. Ya, jadi saya gambar dulu text box-nya di sini. Ya. Baca. Sebenarnya untuk tahu dia baca E-nya itu dari mana, kita lihat di I0, kita lihat di I0 yang di kanannya I itu, di kanannya I itu, sorry, di kanannya titik itu ada variabel apa aja, gitu ya. Ada variabel apa aja, gitu ya. Jadi di sini ada titik E. Nah, terus nanti kita cari yang titiknya pindah ke kanannya E, gitu ya. Jadi kayak gini, ya. Kemudian berikutnya dia baca T. Ya, ini. Nah, ini baca T ya. Oke. Nah, begini ya. Oke, kemudian dia baca F. Dia baca F. Ini ya. Baca F. Terus dia ada baca kurung buka. Ya. Ini ya. Ini baca kurung buka. Sorry.
Hmm. Hmm. Sebentar. Ya. Ya, terus satu lagi dia baca ID. Ya. Kemudian dari I1 dia baca plus, dia ke I6. Nah, dari I1 dia baca plus ke I6. Begini ya. Oh. Ya. Ya, ini cuma ada baca plus aja yang ini ya. Terus berikutnya I2. I2 itu baca bintang ke I7. Ya. Ya, kemudian I3 I3 ini udah selesai. I4 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 itu kita ada baca F ke sini ya. Nah, ini baca F. Terus ada baca E. Ada baca E, dia ke I8. Ini ya, baca E. Terus ada baca T, dia ke I2. Ya, baca T dia ke I2. Kita bikin tulis aja karena I2-nya ada di atas biar enggak tabrakan. Kita tulis aja di sini ke I2. Oke, gini. Ini terus
kita bikin mulai. Oke, ini kita bikin begini dan kita bikin baca teks ini ya. Oke, terus dia ada apa lagi, ada baca ID. Baca ID itu ke I5. Jadi begini. Baca ID dan baca kurung ini ya. Baca kurung baca kurung siku. Baca kurung buka maksudnya begini ya. Sudah. Selanjutnya I6. I6 kita ada baca T, ada baca T ke I9. Baca T ke I9. Terus dari I6 itu ada baca F. Ya, ada baca F. Bentar, ini saya harus pilih charger ya. Dari I6 itu ada baca F ke I3. Ya, dari I6 itu ada baca F ke I3. Jadi ini saya copy aja. Nah, I6. Nah, ini ya. Ini ke I3 baca F. Ini. Ya, terus ada baca kurung buka.
Saya ada baca kurung buka ke I4. Terus ada baca ID ke I5. Ini baca ID. Terus ini kita ganti. Jadi ini gambar DFA-nya, jadi akan bantu kita nanti pas bikin tabelnya, gitu ya. Pas bikin tabelnya itu akan bantu kita apakah dia shift ataukah dia reduce, gitu. Udah, ini ke I5, ini ke I4. Oke, berikutnya I7. I7 itu ada baca F ke I10. Ya. Baca F. Terus ada baca ini. Ya, ini saya copy aja karena dia sama hasilnya. Ini. Terus I8. I8 ada baca kurung tutup ke I11. Ya. Ya. Baca kurung tutup. Ya. Oke, kemudian ada baca plus. Baca plus itu dia ke I6. Bisa copy.
Ini ya. Baca plus ke I6. Gitu. Nah, terus terakhir dari I9 ini kita masih ada baca dari I9 itu kita masih ada baca bintang ya, baca bintang ke I7. Hmm. 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 Baca bintang I7. Gitu. Ya. Jadi DFA kita udah jadi seperti ini ya. Ya, ini kalau kelihatan lebih jelas mungkin ini saya tutup dulu. Kecil. Saya perkecil biar kelihatan. Nah, ini ya. Oke. Oke, ini adalah DFA yang akan kita pakai untuk bikin SLR table, gitu ya. Nah, kemudian bikin SLR table itu yang berikutnya adalah tetap tentuin first and follow dari grammar, gitu ya. Dari grammar. Nah, dari grammar kita cari first and follow setnya, ya. Grammar kita kan ini, kita lihat aja yang di I0 ya, tanpa aksen menjadi ini ya. Jadi kita cari first set sama follow setnya seperti biasa. Untuk first set dari F itu adalah ID dan kurung buka. Jangan dilupa rulesnya ya. Terus T, kalau kita lihat T, first T adalah first F, berarti ini sama isinya. Terus yang berikutnya first adalah first T, berarti dia juga sama. Ini ya, first setnya. Yang berikutnya follow. Follow-nya karena dia adalah start symbol, berarti dia ada $. Kemudian diikuti oleh tanda plus. Kemudian diikuti oleh kurung tutup. Ya. Berikutnya follow T. T-nya paling kanan berarti semua follow jadi follow-nya T. Begini. Kemudian kita lihat lagi ternyata di sini ada T kali F ya, berarti kanannya T itu ada bintang, berarti follow-nya T adalah bintang. Begini. Selanjutnya follow F. Follow F, F-nya paling kanan berarti semua follow T jadi follow F. Nah, gini ya. Oke, follow-nya udah dapet, ya. Follow-nya udah dapet, kemudian baru kita bikin SLR table. Nah, untuk bikin SLR table ada beberapa rules lagi yang mesti diikuti, ya. Ini rules-nya, ya. Jadi kalau dari video yang sebelumnya kita udah bikin canonical set itu untuk membentuk DFA sama yang tadi ya yang saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya kita cari follow untuk semua simbol non terminal, udah juga kita lakukan ya ini. Kemudian yang berikutnya kita bikin parsing action yang ada di table gitu ya dengan beberapa ketentuan. Jadi ini
ada 3 ketentuannya ya untuk parsing action-nya, dan kemudian untuk go to itu ada di rules yang nomor 4. Yang lainnya kita anggap entry-nya itu dibuat sebagai error karena dia nggak ada misalnya gitu ya. Nah, berarti kita akan lihat dari dari diagram dari DFA yang kita buat gitu ya. Yang paling gampang itu dari DFA yang kita buat. Perhatikan di sini. Nah, ini ada E, ada T, ada F. Kalau kita lihat dia perginya ke I1, I2, I3. Nah, ini sesuai dengan rules nomor 4. Gini ya. Jadi kalau ketemu non terminal, maka kita akan bikin dia go to gitu ya. Jadi nanti di sini akan jadi go to ya, di sini 1 2 3. Gitu ya. Ini saya set dulu biar ada di tengah. Oh iya, untuk bikin table, ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian state ini adalah I yang ketemu. Jadi kita punya I 0 sampai I 11. Jadi ini 0 sampai 11. Kemudian di bagian action itu adalah semua simbol terminal ditambah dengan dolar. Ya, jadi simbol terminal tuh ada kita punya operator, ID gitu ya, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Kemudian yang go to itu adalah semua simbol variabel. Simbol variabel itu berarti yang ada di kirinya grammar, gitu ya. Oke, nah yang berikutnya kita lihat dari gambar DFA-nya kita ini, dia ada baca ID dan ada baca kurung buka. Itu adalah baca terminal. Ini sesuai dengan rules yang ini, 3A. 3A. Rules 3A. Jadi kalau ketemu dia baca simbol terminal, maka yang kita tuliskan adalah shift. Shift ya. Makanya di sini nanti dia ketemu ID jadi shift 5 karena dia pergi ke I5. Kemudian kalau dia ketemu kurung buka, ini jadi shift 4 karena dia pergi ke I4. Gitu ya. Nah, sekarang di I1. Nah, I1 ya. I1 perhatikan ini ternyata dia ada yang titiknya paling kanan. Kalau titiknya paling kanan berarti dia udah selesai. Ya, titiknya paling kanan berarti dia udah selesai dan ternyata dia adalah E aksen menjadi E. Dia kena rules nomor 3C. 3C ya. Jadi kalau ketemu produk di dalam I itu adalah S aksen menjadi S titik gitu ya, maka kita harus set action I, dolar adalah accept. Jadi di sini kita isi accept. Dalam satu table cuma ada satu ya, sel yang berisi accept ini. Nah, kemudian yang berikutnya di I1 ada apa lagi? Di I1 ada baca plus ke I6. Berarti kita di sini tulis baca plusnya adalah shift 6. Gitu ya. Lainnya nggak ada. Oke. Berikutnya I2. I2, nah I2 kita ada E menjadi T titik. Ini berarti dia udah selesai. Ya, udah selesai. E menjadi T. Kita lihat E menjadi T itu nomor berapa di sini? Oh, ternyata nomor 2. E menjadi T itu nomor 2. Ya, berarti ini adalah saya kasih tanda ya. Ini adalah saya kasih tanda radius 2. Ini ya. Radius 2. Karena dia radius, dia kena rules 3B, yaitu taruh di follow dari simbol yang ada di kiri panah. Jadi taruh di follow-nya E. Radius 2 taruh di follow-nya E. Ya, nih 3B ya, taruh di follow-nya. Radius 2 taruh di follow-nya E. Ini I2 ya. I2. Berarti follow-nya E itu tadi ada dolar. Ini R2, ada kurung tutup, R2, ada plus.
R2. Itu ya, follow-nya E. Oke. Yang berikutnya, I2 ada apa lagi? Ada baca bintang. Baca bintang, ya. Kemana baca bintang? Ke I7. Berarti di sini I2 baca bintang shift 7. Gitu ya. Nah, kemudian ada baca apa lagi I2? Udah, nggak ada apa-apa lagi. Nah, sekarang I3. I3 ternyata selesai. Ya, kita lihat ini R berapa dari soal. T menjadi F itu R4. Ya, T menjadi F itu adalah R4. Kita taruh di follow-nya T. Follow-nya T. Ya. Oke. R4 kita taruh di follow-nya T. Berarti di sini. R4, 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 R4. Gini. Oke, terus yang berikutnya I4. I4 ada apa aja? I4 itu nih. Ada baca E ke-8, baca T ke-2, baca F ke-3. Berarti di sini 8, 2, 3. Gini ya. Terus dia ada baca kurung buka, itu shift 4, dan dia ada baca ID, itu adalah shift 5. Gini. Ya. Oke, terus lanjut I5. I5 selesai. I5 selesai dan dia adalah R6. R6 ya. Ini. Nih dapat dari soal ya. Nih, R6. R6 kita taruh di follow-nya F. Ya, follow-nya F. I5. Nih. R6 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 R6. Ini ya. Oke. Yang berikutnya I6. I6 ada baca T ke 9. Terus ada baca F ke 3. Ada baca kurung buka itu shift 4. Dan ada baca ID itu shift 5. Ini ya. I6. Nih. Oke. Tuh. Terus I7 ada baca F ke I10. Terus ada baca kurung buka I4 dan ada baca ID ke I5. Berarti kita lihat di sini. I7 baca F itu dia ke 10. Terus baca kurung buka dia shift 5, baca kurung, baca ID shift 5, baca kurung buka shift 4. Gitu ya. I8. I8 dia ada baca kurung tutup shift 11 dan ada baca plus dia ke shift 6. Kita lihat nih I8 ya. Oke. Terus yang berikutnya I10. I10 ini dia selesai. Ya. I10 selesai. Ini kita lihat R3. R3 ya. Taruh di follow-nya T. Ya, R3 taruh di follow-nya T. I10. Oh, I9 kita belum. I9 dia ini shift 7. Shift 7 ya. I9 shift 7. Oh, I9 juga ada yang selesai nih, ya. Sebentar. I9. Oke.
Ini ya. I9 ini selesai R1 ya, R1. Ini kita geser dulu biar gini ya. Ini digeser. Oke. R1 taruh di follow-nya E. Follow-nya E ya. R1 taruh di follow-nya E. Follow-nya E itu berarti di sini ya. R1 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 gini ya. Terus tadi I10 itu R3. Itu di sini ya. R3 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 R3. Ini ya. Terus I11 selesai. Ini R5. Ini ya. I11 nih. R5. Ya, itu tuh dari reduce, dari kata reduce ya, reduce 5. Taruh di follow-nya F. Dari sini. R5 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 R5. Oke. Jadi sampai sini udah selesai gimana caranya kita bikin DFA yang akan mengenali variable prefix dari grammar untuk bikin bottom up parsing ya. Dan kemudian ini adalah SLR table yang dihasilkan ya dari DFA yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Nantikan video selanjutnya mengenai stack implementation untuk penggunaan bottom up parsing. Terima kasih.